dibuka kameranya, saya absen dulu ya. Keisha. Ini kadang-kadang mau masuk ke Gmeet-nya ada yang bisa langsung masuk, ada yang harus izin dulu. Kenapa ya itu ya? Saya nggak paham. Biasanya kalau yang izin pakai email 2 PNJ. Oh, iya. Karena pakai email di luar PNJ ya, jadi harus izin dulu ya. Semua punya kan email PNJ ya? Punya, Bu. Punya ya. Oke, baik. Saya absen dulu ya. Dan Hadir, Bu. Oke, Andika? Belum. Anissa? Hadir, Bu. Oke. Arneta? Hadir, Bu. Mana Arneta? Oh iya. Ya. Benedictus? Belum ya. Dania? Hadir, Bu. Ya. Febri? Saya, Bu. Oke. Francisca? Hadir, Bu. Ya. Ikam? Hadir, Bu, saya, Bu. Ya. Yuan? Saya, Bu. Oke ya. Kaisha? Benar ya, setelah Yuan Kaisha. Kaisha? Ini Kaisha tadi udah masuk, keluar lagi. Muhammad Iksan? Belum. Muhammad Hakim? Belum juga. Muhammad Japar? Ya. Tadi saya WA Japar ya. Nabia? Saya, Bu. Oke. Nabia Nova. Nuril? Saya, Bu. Oke. Pimpi? Saya, Bu. Oh ya. Putri? Hadir, Bu. Ya. Rusdi? Ya, Bu, ada. Ya. Samuel? Hadir, Bu. Mana Samuel? Hadir, Bu. Oh iya. Piranti? Hadir, Bu. Oh ya. Oke. Nah ya, siapa yang belum dipanggil ya? Bu, saya hadir, Bu. Iksan Rajali, Bu. Oh, Muhammad Iksan. Ya tadi dipanggil belum ada ya. Oke. Ibu, saya Keiza, Bu. Oh iya, tadi keluar udah masuk. Iya, Keluar Bu. lagi. Melek soalnya. Iya. Terus udah Muhammad Hakim belum ya? Andika belum ya? Benedita juga belum. Oke. Saya foto dulu ya. Oke, tolong dibuka dulu kameranya. Keisha, bisa dibuka? Muhammad Iksan. Benedictus. Benedictus baru masuk. Kirain Benedita. Oke, 1, 2. Iksan, kameranya nggak bisa dibuka? Bisa, Bu, sebentar, Bu. Iya. Saya tunggu cepetan. 1, 2, 1, 2, 3 ya. Oke, sebentar. Oh, Andika baru masuk. Ya, mohon maaf, Bu. Saya hadir, Bu.
Kamu nggak ke foto, kamu nggak buka kamera. Nah, oke. Tinggal mematikan. Baik, tinggal satu orang yang belum masuk ya. Jadi gini ya, Anda absen di e-learning gitu ya. Tapi saya juga punya absen sendiri begini ya, saya absen lagi. Jadi kalau misalnya ini absen ikut Gimit berarti absen kuliah ya. Yang ikut Gimit saya anggap hadir. Jadi kalau absen di e-learning saja di Gimit nggak ada berarti saya anggap tidak hadir. Nanti di e-learning akan saya rubah gitu ya absennya. Saya beritahu terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda izin atau memang nggak masuk ya jangan absen di e-learning gitu ya. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar konsep dasar K3. Maaf ya lupa saya. Konsep dasar K3 ini kita akan mempelajari bagaimana K3 itu dilihat dari berbagai aspek gitu ya. Kemudian tujuannya dan baik untuk tujuan untuk mahasiswa dan tujuan keseluruhan di tempat kerja gitu ya. Yang tujuan ini tentu harus dipahami oleh semua orang yang ada di tempat kerja, tentu khususnya adalah pekerja dan pengusaha gitu ya. Sehingga oh ya silakan Kesya. Sehingga orang bekerja itu gitu ya, khususnya orang bekerja artinya di tempat kerja itu sebagai pekerja itu tidak hanya sekedar pokoknya saya bekerja gitu ya, tapi tetap harus punya pemahaman bahwa yang dia bekerja selamat, aman dan produk yang dihasilkan itu pun yang dibuat gitu ya, itu juga nanti aman dan selamat bagi pengguna gitu ya. Nah sehingga sama-sama untung gitu ya, perusahaan untung, konsumen juga untung gitu ya dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh suatu tempat kerja atau perusahaan. Oke, sebentar saya inikan slide-nya. Oke, jadi ini adalah dasar-dasar keselamatan kerja. Dasarnya keselamatan kerja ini, keselamatan dan kesehatan kerja itu dasarnya pertama adalah bahwa setiap tempat kerja itu selalu ada risiko, gitu ya, risiko kegagalan yang selalu bisa dialami meskipun mungkin gitu ya. Itu tidak disadari atau mungkin bisa jadi disadari gitu ya, karena tentu sebelum suatu tempat kerja itu beroperasi gitu ya akan mengetahui kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan kita gagal gitu ya. Nah itu memang penting gitu ya. Itu bagian dari manajemen ya, bagian dari manajemen perusahaan bahwa ketika merencanakan sesuatu gitu ya, mereka harus tahu bukan hanya berpikir untungnya gitu ya, tapi juga harus berpikir apa resikonya gitu ya. Nah di K3 ini kita akan mempelajari tentang risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dari apa yang dilakukan di tempat kerja tersebut gitu ya. Nah salah satu risiko di tempat kerja dari pekerjaan itu adalah adanya kemungkinan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berakibat kerugian. Ya. Terutama yang diantisipasi itu adalah kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja itu bisa langsung dirasakan. Sementara penyakit akibat kerja itu bisa jadi nanti gitu ya, lama dan itu bisa jadi tidak menjadi tanggung jawab perusahaan gitu ya. Tapi kalau kecelakaan kerja itu pasti jadi tanggung jawab perusahaan karena terjadinya di tempat kerja dan orang itu masih dalam kondisi bekerja misalnya ya atau di tempat kerja tersebut. Tapi kalau penyakit akibat kerja yaitu kesehatan kerja itu belum tentu gitu ya. Orang bisa jadi mengalami penyakit akibat kerja itu setelah bekerja di situ tapi sudah tidak bekerja lagi gitu ya, penyakit itu dirasakan sehingga tidak menjadi tanggung jawab perusahaan gitu ya. Ya silakan Nisa. Jadi seperti itu. Jadi
Artinya risiko yang utama biasanya itu diperhatikan dan sering terjadi dan bisa dirasakan secara langsung adalah kecelakaan kerja. Tapi bukan berarti kemudian risiko penyakit akibat kerja itu tidak dianggap gitu ya, diabaikan, maksud saya diabaikan oleh perusahaan. Karena di dalam undang-undang yang wajib gitu ya, diperhatikan oleh setiap tempat kerja itu bukan keselamatan kerja saja, tapi keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Nah, untuk itu diperlukan K3 gitu ya, yang harus terpadu pada semua orang yang ada di lingkungan tempat kerja tersebut atau pekerjaan. Jadi artinya pemahaman K3 ini bukan hanya tanggung jawab pekerja dan pengusaha saja, tapi menjadi tanggung jawab semua orang yang ada di tempat kerja tersebut. Minggu lalu sudah saya sampaikan orang lain itu adalah konsumen misalnya ya, dan masyarakat lingkungan sekitar gitu ya. Nah, jadi masyarakat lingkungan sekitar itu pun kalau misalnya dia tempat tinggalnya itu berdekatan dengan suatu tempat kerja, katakanlah pabrik gitu ya, atau perusahaan yang punya potensi terjadi kebakaran, punya potensi terjadi peledakan, punya potensi terhadap limbah yang dihasilkan, itu mereka harus tahu bagaimana selamat dari hal-hal tersebut gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa tergantung pada bagaimana perusahaan mengusahakan itu tidak terjadi, karena kalau misalnya terjadi gitu ya kebakaran dan sebagainya, memang sih tanggung jawab perusahaan gitu ya, tapi kan kadang-kadang dampaknya atau kerugiannya itu gitu ya menjadi di luar tanggung jawab perusahaan gitu ya, misalnya seperti itu. Atau mungkin kerugiannya gitu ya lebih besar daripada yang harus ditanggung oleh perusahaan, misalnya gitu. Nah, jadi setiap artinya diperlukan K3 yang terpadu yang dipahami oleh semua orang, tuh maksudnya begitu, gitu ya. Nah, oleh karena itu pada setiap tempat kerja yang menghasilkan produk punya dampak resiko ke lingkungan kerja, maka memilih lokasinya itu tidak sembarangan, gitu ya. Dalam manajemen perusahaan itu mereka harus mempertimbangkan betul. Strategis itu bukan strategis hanya saya memilih tempat lokasi perusahaan itu di sini karena dekat konsumen jadi mudah gitu ya. Karena dapat dengan bahan baku, bukan hanya itu, tapi juga harus dipertimbangkan bagaimana nanti dampak perusahaan ini gitu ya kepada lingkungan masyarakat. Gitu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah gitu ya sudah membuat aturan gitu ya. Aturan misalnya namanya aturan peruntukan suatu wilayah gitu ya. Jadi kalau suatu perusahaan itu akan memilih lokasi gitu ya, maka dia harus memilih lokasi itu dengan baik, terutama yang punya potensi tadi ya membahayakan lingkungan sekitar. Kalau nggak punya ya nggak masalah gitu ya. Jadi misalnya perusahaan jasa, tapi perusahaan jasa pun punya potensi sih. Ada yang punya potensi mengganggu lingkungan masyarakat ada. Tapi sebagian besar adalah perusahaan yang menghasilkan barang, gitu ya, punya potensi terhadap lingkungan, gitu ya. Nah, kalau perusahaan itu seperti itu, maka mereka memilih lokasi itu harus mengikuti aturan pemerintah tadi tentang peruntukan suatu wilayah, ya. Nah, jadi misalnya ini saya beri contoh. Peraturan pemerintah tentang peruntukan suatu wilayah gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu akan mendirikan suatu perusahaan di satu lokasi, dia punya potensi mungkin polusi dan sebagainya kepada lingkungan masyarakat, itu kalau dulu di Jawa Barat nih, khususnya dekat-dekat Jakarta, lingkungan Jakarta sekitarnya, itu kalau dulu dipilihkan lokasinya harus di Pulau Gadung, gitu ya, ditetapkan di situ. Kemudian Pulau Gadung itu ternyata ada terminal, gitu ya. Karena ada terminal, maka harus dipindah, gitu ya, karena tingkat polusinya sudah tinggi,
gitu ya. Sudah ada pabrik, ada terminal, kita tahu lah ya, terminal itu kan berarti lingkungan wilayah itu kadar CO-nya tinggi ya, karbon monoksidanya gitu ya. Ada yang tinggal di Pulau Gadung? Nggak ada ya. Nah, jadi akhirnya dipindahlah wilayah untuk industri itu gitu ya. Dari Pulau Gadung dipindah oleh pemerintah, wilayahnya pindah ke Bekasi. Dulu gitu ya. Ternyata di Bekasi setelah dipilih wilayah untuk industri itu, pertumbuhan industri dengan pertumbuhan perumahan itu ternyata lebih banyak perumahannya, gitu ya, lebih banyak pertumbuhan perumahan dibandingkan dengan industri, gitu ya. Nah, kebetulan industrinya ini masih bisa direlokasi, gitu ya. Nah, akhirnya industrinya yang ngalah, gitu ya, dipindah ke wilayahnya ke Kerawang dulu, gitu ya. Nah, setelah Kerawang pindah Kerawang, Tambun, sekitar situ ya dulu industri itu. Kemudian ternyata berpacu juga dengan jumlahnya penduduk gitu ya. Karena memang di situ ada industri, biasanya di situ banyak perumahan gitu ya. Karena memang untuk memfasilitasi atau mungkin untuk mendekati lokasi pabrik gitu ya, supaya orang-orang yang kerja di situ itu nggak jauh-jauh gitu ya rumahnya dari tempat kerja gitu ya. Karena di Kerawang dan Tambun sudah banyak penduduknya, maka pindahlah sekarang ke Cikarang, gitu ya. Nah, jadi Cikarang itu sudah ditetapkan sebagai tempat atau lokasi untuk industri, terutama industri-industri yang tingkat polusinya tinggi, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Artinya dilokalisir gitu ya untuk memperkecil dampaknya kepada lingkungan, terutama apa? Dampak dari tadi keselamatan dan kesehatan gitu ya masyarakat. Jadi artinya K3 ini artinya setiap perusahaan ketika menjalankan K3 mereka juga harus tanggung jawab tuh keamanan kepada lingkungan masyarakat sekitar gitu ya. Nah, jadi kebetulan ini bisa dipindah gitu ya, relokasi gitu industrinya. Yang kasus sekarang itu kan ada agak susah ya. Yang kasus sekarang itu yang ini, yang ya belum ada 1 bulan ya, yang depo Pertamina itu, gitu ya. Depo Pertamina itu kan penyelesaiannya ternyata harus melakukan relokasi, gitu ya. Pertanyaannya, yang direlokasi itu siapa? Masyarakatnya atau depo Pertaminanya? Kan gitu ya. Mengikuti nggak Anda beritanya? Ada yang mengikuti? Mengikuti, Bu. Ya, itu kan ujung-ujungnya relokasi ya, putusan terakhir gitu ya. Lokasinya, lokasi tempat itu karena memang risiko terjadi peledakan itu besar, risiko terjadi kebakaran itu besar, maka supaya tidak terulang kembali gitu ya, dampak dari depo Pertamina ini yang di Pelumpang ini, maka ada 2 pilihan gitu ya. Salah satunya satu solusi yaitu direlokasi. Pertanyaannya adalah siapa yang harus direlokasi gitu kan ya? Apakah depo Pertaminanya ataukah masyarakatnya nih yang harus direlokasi? Kan gitu ya sekarang pertanyaannya. Karena kalau enggak emang bahaya gitu ya nanti seperti ini. Kira-kira menurut Anda setuju yang mana kira-kira? Bukan setuju ya, maksud saya pertimbangannya yang lebih menguntungkan tuh mana dipindah, yang direlokasi, masyarakatnya atau depo Pertaminanya? Menurut Anda? Saya boleh izin jawab, Bu? Oh iya, siapa ini? Febri. Kalau menurut saya lebih menguntungkan yang deponya, Bu, karena kan kalau pemukimannya itu udah terlalu banyak orang juga ya, Bu, di sekitarnya, Bu. Jadi mungkin tanggungannya juga bakal lebih berat dibandingkan harus pindahin deponya gitu, Bu, kalau menurut saya. Oke, ya. Oke, itu pendapat ya, nggak apa-apa. Yang lain? Mungkin ada yang punya pendapat? Saya boleh izin jawab, Bu? Iya, siapa ini? Andika. Iya, Bu. Kalau menurut saya sih harusnya yang dipindah itu dari masyarakatnya, Bu. Karena sebelumnya depo Pertamina itu emang udah punya kawasan yang security keamanan gitu, Bu, di sekitarnya gitu. Memang sebenarnya nggak boleh ditinggali oleh masyarakat gitu, Bu. Jadi memang harusnya mereka yang pindah gitu, Bu. Iya, masyarakatnya yang dipindah gitu ya Andika ya. Oke. Mungkin yang lain
Ada yang pendapat lain? Ibu saya mau, Bu. Ya, Keisha. Kalau dari saya itu menurut saya sebenarnya kan memang tempat itu tuh yang ditinggali sama warga itu emang tanahnya Pertamina ya, Bu. Nah, terus emang ada suatu kesalahan yang dimana diberikan surat izin kayak meninggal di tempat tersebut gitu. Nah, kalau misalnya udah kejadian seperti ini, menurut saya lebih baik deponya dipindahkan ke tempat yang lebih aman, Bu. Karena kalau misalnya memang di rakyatnya dipindahkan, itu akan lebih mengeluarkan biaya yang banyak dan kayak menurut saya kayak agak rugi juga gitu, Bu. Karena semakin kesini rakyatnya itu meminta lebih gitu loh dari sekedar direlokasikan tanahnya kayak gitu, Bu. Iya, bukan minta tanah aja, minta seisinya ya rumahnya. Iya, maksudnya di situ, Bu. Sebenarnya memang salah rakyatnya, tapi ya sebagai ya yang baik, yang mending ngalah aja gitu. Ya, mungkin itu pendapat ya, nggak apa-apa. Oke, yang lain mungkin? Ibu izin menjawab, Bu. Ya, oke, Dania, silakan. Iya, Bu, kalau menurut saya dari saya itu harus warganya yang dipindah karena itu emang zona yang rawan. Jadi kalau warganya di situ pun juga bukan tempat yang aman untuk warga yang tinggal di situ, Bu, gitu. Jadi warganya yang lebih baik dipindah dan warganya pun juga sudah sudah melanggar ke peraturan dari awal juga, Bu. Oke, ya mungkin cukup ya berapa orang nih 1, 2, 3, 4, 5 orang yang udah jawab ya. Atau mungkin masih ada yang lagi. Jadi seperti saya katakan tadi ya, ketika memilih lokasi usaha itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan, gitu ya. Lokasi tempat usaha, terutama usahanya itu adalah usaha untuk menghasilkan produk yang punya dampak lingkungan yang besar, gitu ya. Jadi memang kalau dilihat gitu ya, jadi depo Pertamina ini sebetulnya sudah punya zona area gitu ya. Jadi artinya karena ini perusahaan ini risiko terhadap peledakan dan kebakaran itu sangat besar, maka sudah ditentukan sebetulnya zona areanya itu gitu ya, zona area keamanan itu sudah ditentukan gitu ya. Dan itu tertuang kalau nggak salah di tahun mulai dari tahun 70 atau 2007 atau tahun 70 ya, lupa saya, 2007 kalau nggak salah gitu ya. Dan emang itu adalah areanya Pertamina gitu ya. Nah, kalau dilihat-lihat gitu ya, kalau misalnya harus merelokasi, itu mungkin relokasi lebih besar risikonya itu justru kalau deponya yang dipindah gitu ya. Kalau deponya dipindah pun ketika dipindah bekas deponya itu gitu ya, bekas lokasinya ini kalau ditempati oleh masyarakat itu juga berisiko gitu ya, dampak lingkungannya juga besar gitu ya, jadi akan lebih besar lagi ganti ruginya gitu ya misalnya ini. Jadi nah dilihat dari lepas itu kesalahan masyarakat karena izin ini ya gitu ya. Nah memang masyarakatnya lah yang harus mungkin lebih tepat gitu ya, karena memang beda dengan yang saya katakan tadi ya. Ketika pemerintah memindah lokasi tempat usaha tadi, pabrik-pabrik mulai dari Bekasi, dan mulai dari Pulau Gadung ke Bekasi, Bekasi ke Kerawang, Kerawang ke Cikarang itu bisa karena memang produk yang dihasilkan itu risikonya tidak setinggi si depo Pertamina ini gitu ya kalau dipindahkan gitu. Tapi kalau depo Pertamina ini memang risikonya tinggi, kalau dipindahkan lebih tinggi gitu ya. Biayanya iya. Jadi kalau misalnya dipindah, kelangkaan bahan bakarnya juga mungkin kita alami gitu ya. Dan itu juga akan besar gitu ininya. Lama gitu ya, lama kebutuhan itu bisa terpenuhi gitu ya. Hanya memang harus kalau melakukan relokasi ke masyarakatnya, kembali harus dibicarakan dengan hati-hati gitu ya. Mengenai ganti ruginya dan seterusnya gitu ya. Jadi karena kita lihat itu bukan
bukan bukan ini milik zona areanya itu gitu ya yang kita lihat, areanya, lokasinya ini, dan proses produksi yang dilakukan serta produk yang dihasilkan gitu ya. Jadi kalau misalnya produk yang dihasilkan nggak membahayakan, mungkin bisa saja dipindah, nggak masalah gitu ya. Misalnya seperti garment, assembling elektronik, assembling otomotif misalnya ya. Itu kalau dipindah kan nggak bermasalah. Tapi kalau Pertamina ini kayaknya susah gitu ya, Depo Pertamina. Karena di situ ada sumber-sumber yang harus diinikan gitu ya. Yang harus dipertimbangkan gitu dalam proses produksi gitu ya. Nah, jadi itu kalau kita lihat dari sisi ini. Kalau dilihat dari kerugiannya ya sama-sama rugi sih, mengeluarkan biaya gitu ya. Tapi mungkin jumlah masyarakat yang ada di situ yang memang punya hak loh ya, punya hak untuk tinggal gitu kan. Kan ada yang nggak punya hak untuk tinggal. Mungkin dia karena kontrak gitu ya, kan berarti yang punya yang kontrak yang ini. Itu mungkin nggak begitu tinggi resikonya mungkin ya. Risikonya itu lebih tinggi memindahkan depo ini dibandingkan memindahkan masyarakat gitu ya. Risiko lebih tinggi apa? Keamanannya gitu ya, dan faktor biaya serta waktu. Tentu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Sementara itu kan untuk memenuhi kebutuhan kita depo di Pelumpang itu gitu ya. Kemarin terjadi kebakaran saja kita nggak langka BBM itu udah untung tuh gitu ya. Jadi nggak sampai merugikan kita, rugi dalam arti kita langka gitu ya untuk mendapatkan BBM gitu. Nah, jadi itu adalah contoh bagaimana lingkungan masyarakat perlu dipertimbangkan gitu ya, lingkungan sekitar perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi usaha gitu ya, supaya tidak tertulang lagi kerugian yang lain gitu ya. Nah, oke. Dasarnya K3 ini perlu juga kita pahami karena perlu juga disadari karena setiap tahun kasus kecelakaan kerja itu naik gitu ya. 3 tahun terakhir dari tahun 2020, 2021, 2022 itu kasusnya naik. Jadi kalau tahun 2020 itu sekitar 221 juta gitu ya. Maka tahun 2021 itu meningkat jadi sekitar 243.000 kasus loh ya. Belum lagi dampaknya gitu ya, dampak fisik, dampak fisik bukan dampak materi. Jadi setiap ada kecelakaan kerja itu selalu dicantumkan dampak fisiknya gitu ya. Yang mungkin tidak mengalami luka, yang mengalami luka ringan, sedang, berat sampai meninggal itu diidentifikasi gitu ya. Nah, itu tahun 2021 itu sekitar 243.000. Tahun November tahun 2022 itu kasusnya sudah meningkat lagi. Jadi sekitar 265 apa 256.000 gitu kasusnya. Itu kasus ya. Belum korbannya gitu ya, jumlah korban kecelakaan. Karena kita bisa melihat perbandingan jumlah kasus kecelakaan, jumlah korban kecelakaan itu kasusnya berbeda antar masing-masing tempat kerja gitu ya. Kalau misalnya pabrik yang menghasilkan barang, begitu terjadi kecelakaan bisa jadi korbannya hanya pekerja dan pengusaha. Tapi kalau perusahaan itu menghasilkan jasa, misalnya saya ambil contoh jasa transportasi udara misalnya ya. Begitu pesawat itu jatuh, satu kali saja kasus, maka korbannya juga akan banyak. Apalagi kalau pesawatnya Boeing gitu ya, itu yang pesawat jumbo jet gitu misalnya, itu kan banyak gitu ya penumpangnya. Jadi kasusnya satu kali sih, satu kali ada pesawat jatuh satu kali, tapi korbannya banyak gitu ya. Beda dengan pabrik yang mungkin jumlah karyawannya tidak terlalu banyak, misalnya gitu ya. Nah, jadi karena setiap tahun banyak kasus kecelakaan, maka perlu gitu ya ada pembelajaran tentang K3 ini gitu ya. Nah, supaya setiap orang itu punya kesadaran yang tinggi gitu ya, bagaimana aman dan selamat di tempat kerja untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu ya. Nah,
Dampak dari kecelakaan jelas kerugian gitu ya. Nah, kerugiannya itu bukan hanya perusahaan saja gitu ya. Bukan hanya orang yang celaka saja kalau kita lihat. Kerugian itu bisa macam-macam, bisa menjadi besar, bisa global gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan di satu perusahaan gitu, itu dampaknya bisa ke perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya, lingkungan masyarakat sekitarnya gitu ya, konsumen mungkin gitu ya, bisa juga keseluruhan ke Indonesia gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan yang sering terjadi kecelakaan gitu ya, mungkin menarik investor untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia susah gitu ya, karena mereka nggak percaya dengan orang Indonesia. Gitu. Wah, kayak jangan kerja nggak bisa kerjasama dengan Indonesia ini gitu ya. Karena ternyata kesadaran terhadap K3-nya rendah sehingga kecelakaan kerja sering terjadi misalnya gitu ya. Nah, itu kan menimbulkan citra yang kurang baik gitu ya. Nah, oleh karena itu kecelakaan kerja itu kalau bisa ditekan sedemikian rupa gitu ya. Karena kecelakaan yang terjadi bisa berdampak pada daya saing tingkat global gitu ya. Nah, kesadaran yang tinggi ini tentu pertama adalah kewajiban pengusaha dan pekerja karena itu ada di dalam undang-undang gitu ya. Nah, masyarakat juga terlibat gitu ya, karena tadi kalau perusahaan itu jasa, maka kan lebih banyak konsumennya dibanding pekerja maupun pengusaha. Jadi tentu kesadaran K3 pada penumpang itu juga harus banyak gitu ya, misalnya seperti itu, sehingga bisa menekan risiko kecelakaan gitu ya. Nah, hanya sayangnya memang sebagian masyarakat tuh merasa tidak memerlukan K3 gitu ya. Bahkan mungkin K3 itu dianggap suatu barang yang mewah gitu ya, misalnya gini. Misalnya saya ambil contoh ya. Menggunakan APD, alat perlindungan diri gitu ya. Alat perlindungan diri itu kan harus standar, kualitas SNI gitu ya, dan nyaman dipakai gitu ya, nyaman aman dipakai gitu. Nah, untuk itu berarti kan APD-nya harus APD yang bagus gitu ya. Nah, sementara APD yang bagus itu mahal harganya gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kesadaran terhadap itu yang menyebabkan kecelakaan bisa terjadi gitu. Nah, seringkali gitu ya, ini kurang disadari pentingnya K3 itu dan menganggap K3 itu mahal, itu seringkali terjadi di perusahaan-perusahaan kecil menengah. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu sudah K3-nya sudah bagus, banyak yang bagus gitu ya. Sudah banyak yang mendapatkan sertifikat zero accident, sudah ada yang ISO misalnya ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kecil, UKM itu atau home industry itu kayaknya belum. Karena mereka merasa bahwa kewajiban menerapkan K3 sesuai undang-undang itu hanya perusahaan yang besar. Padahal di undang-undang itu tidak ada gitu ya. Tidak ada ketentuan seperti itu. Di situ hanya disebutkan semua tempat kerja harus menerapkan K3. Tapi kalau SMK 3, sistem manajemen K3 memang ada ketentuannya. Kalau sistem manajemen K3 itu hanya berlaku untuk tempat kerja yang jumlah karyawannya lebih besar sama dengan 100 orang atau punya potensi bahaya yang tinggi. Sudah itu, tapi kalau di Undang-Undang K3 enggak gitu ya. Tapi pada umumnya perusahaan-perusahaan yang home industry gitu ya, atau yang kecil dan menengah itu tidak melaksanakan. Padahal sebagian besar mereka itu sebetulnya punya risiko terhadap kecelakaan gitu ya. Apakah itu mungkin di industri makanan yang kecil, menengah gitu ya, atau industri-industri lain yang ada di pinggir jalan banyak misalnya ya, itu kurang memperhatikan betul terhadap risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja gitu ya. Nah, ini adalah yang mendasari kenapa K3 itu perlu dipelajari. Nah, selain itu supaya terhindar dari kecelakaan kerja gitu ya, tentunya nanti ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka pencegahan gitu ya. Nah, pemahaman sama pentingnya K3 itu karena
pada dasarnya gitu ya, kalau kita keluar dari rumah gitu ya, semua orang itu pasti ingin gitu ya, berangkat dari rumah selamat dan sehat, ketika sudah sampai tempat kerja selamat dan sehat, kembali ke rumah juga selamat dan sehat. Setuju Anda dengan pendapat itu? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Ya. Bu. Kalian kalau berangkat dari rumah kan pasti begitu ya doanya ya. Lancar, selamat sampai kampus, di kampus selamat, pulang juga selamat gitu ya. Nah, dari sinilah gitu ya. Maka K3 itu perlu gitu ya dipahami, tidak hanya di tempat kerja, pada saat kita berangkat pulang dari tempat kerja kita juga harus bisa selamat dan sehat. Jadi kalau misalnya naik kendaraan sendiri ya ikutilah aturan lalu lintas yang ada. Misalnya ya nggak ngebut atau apa gitu ya, menggunakan APD dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan lalu lintas gitu ya. Nah, jadi ini selamat itu bukan hanya di tempat kerja, tapi selamat itu berangkat dari rumah termasuk kembali dari rumah. Berarti apa ini? Selamat dalam perjalanan. Ya kan? Nah, inilah nanti yang mendasari definisi kecelakaan kerja. Kenapa kecelakaan kerja itu perlu dibuatkan definisi? Untuk memudahkan nanti ketika klaim asuransi kecelakaan kerja. Apakah kecelakaan kerja yang dialami orang itu sesuai dengan ketentuan yang ada di jam sostek sehingga asuransi bisa dicairkan. Misalnya gitu. Ya. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja gitu ya. Jadi perhatian keselamatan itu adalah di sini. Sehingga nanti definisi kecelakaan kerja itu bukan hanya kecelakaan yang ada di tempat kerja. Gitu ya. Bukan itu saja. Gitu. Karena kecelakaan itu kan bisa terjadi di mana saja ya. Mungkin dalam perjalanan. Ya kan, berangkat atau pulang. Ya kan? Ada yang tahu kecelakaan itu apa sih artinya? Peristiwa yang nggak diharapkan, Bu. Ya, peristiwa yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, bisa terjadi kapan saja, oleh siapa saja, karena siapa saja. Yang jelas bisa menimbulkan kerugian. Ya kan? Nah, itu kecelakaan. Dari kecelakaan yang pernah terjadi gitu ya, maka kecelakaan itu ternyata bisa kita kelompokkan jadi 3. Ada kecelakaan yang mungkin terjadi di rumah, ada kecelakaan yang terjadi di jalan, yaitu kecelakaan lalu lintas, ada kecelakaan yang terjadi di tempat atau lokasi pabrik, lokasi tempat kerja. Nah, di dalam K3 ini yang menjadi perhatian adalah kecelakaan kerja. Kaitannya dengan siapa yang harus mengganti rugi kalau kecelakaan kerja itu terjadi di pabrik, ya pengusaha, ya, atau perusahaan. Gitu. Nah, jadi seperti ya terjadi di Pelumpang itu ya, meskipun ternyata ada yang mengatakan tadi ya, diantaranya mengatakan bahwa karyawan yang salah itu sebetulnya masyarakat gitu ya. Kenapa tinggal di zona aman gitu ya, area zona keselamatan di PT Pertamina itu gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, tapi tetap saja gitu ya, kan karena penyebabnya adalah perusahaan, ya perusahaanlah yang harus bertanggung jawab kan gitu ya. Nah, itu yang ada di dalam K3 gitu. Nah, jadi nanti kecelakaan kerja itu definisinya akhirnya adalah kecelakaan di tempat kerja dan kecelakaan dalam perjalanan. Gitu ya. Tapi di situ dikatakan kecelakaan berangkat dari rumah ke tempat kerja, pulang dari tempat kerja ke rumah melalui jalan yang biasa dilalui. Gitu ya. Nah, itu definisi jam sostek. Kecelakaan kerja di jam sostek dan berlaku sampai sekarang. Gitu ya. Nah, meskipun undang-undang itu dibuat tahun 70 ya.
tentang keselamatan kerja, tapi isinya garis besarnya saja sampai sekarang masih tetap berlaku, gitu ya, karena dijunto atau dihubungkan dengan undang-undang yang lain, gitu ya. Nah, jadi dari pemahaman ini marilah kita melihat, gitu ya, kalau di tempat kerja kita ini harus selamat dari apa saja, gitu ya. Nah, karena kenapa kita harus belajar, karena tadi ya masih banyak orang yang menganggap bahwa kalau kita memperhatikan K3 itu mahal harganya, gitu ya. Padahal kalau memperhatikan K3 itu kan berarti pencegahan. Sementara pencegahan itu lebih murah daripada mengatasi, gitu ya. Anda setuju dengan pendapat itu? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya, ya kan? Kerugiannya itu mungkin di luar dugaan ya. Kalau perusahaan itu nggak mengasuransikan, perusahaan sendiri yang menanggung. Belum tentu perusahaan itu bisa, gitu ya. Makanya perusahaan itu harus punya asuransi supaya kalau terjadi hal-hal yang diinginkan tuh dia tidak rugi, gitu ya. Karena ada asuransi yang dibayarkan sudah setiap tahun dan mereka lah yang harus bertanggung jawab, gitu ya. Oke, sebetulnya banyak orang yang membicarakan K3, gitu ya. Akan tetapi masih banyak orang juga yang belum dapat memahami makna dan konsep dengan benar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, gitu ya. Oke. Nah, inilah yang akan kita lihat. Kalau BM itu dapat ini nggak? Dapat praktek bengkel nggak? Dulu ada mata kuliah praktek bengkel? Hah? Ada Bu semester 1. Semester Oh awal. iya, semester 1 ya. Padahal semester 1 belum punya bayangan ya. Ngapain gitu, kayaknya BM gitu ya, broadband multimedia, tapi kok ternyata harus nyoder gitu ya, harus ngebor gitu ya. Ya karena Anda core-nya adalah elektro, ya kan? Core-nya adalah elektro, jadinya mesinnya kayak. Nah, dari sini tadi, sebentar kok salah saya. Nah, tentang pemahaman K3 ini diberikan kepada mahasiswa gitu ya, mata kuliahnya dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut gitu ya. Diharapkan dengan materi atau mata kuliah K3 ini gitu ya, mahasiswa bisa memahami filosofi dan dasar keilmuan K3. Nah, setelah nanti paham, mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber potensi bahaya. Ya, kira-kira di tempat kerja itu apa saja sih yang bisa menjadi potensi bahaya, menjadi penyebab terjadinya bahaya? Ketiga, setelah menyadari maka tahu gitu ya bagaimana cara melakukan tindakan-tindakan tertentu kalau misalnya gitu ya di tempat kerja itu potensi bahayanya menjadi bahaya betul gitu ya, menjadi suatu bahaya yang betul. Oke, sebentar ya, saya lihat dulu rumah saya kok ada pintunya buka dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran K3. Jadi dengan mempelajari K3, kita bisa memahami filosofi dan dasar keilmuan K3 itu seperti apa sih gitu ya. Utamanya filosofinya itu adalah K3 itu adalah upaya bagaimana kita menghindari gitu ya dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.
gitu ya. Ilmunya juga keilmuan K3 itu juga merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana kita berupaya gitu ya terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, dengan memahami ini maka kalau kita di tempat kerja dengan pemahaman punya bagaimana saya selamat gitu ya di tempat kerja manapun meskipun tidak sebagai pekerja gitu ya, maka mampu mengidentifikasi gitu ya. Apa sih gitu ya yang kira-kira bisa menjadi potensi bahaya di tempat kerja ini gitu ya, apa saja kira-kira. Nah, ketika kita tahu apa saja yang menjadi penyebabnya gitu ya, selanjutnya diharapkan mahasiswa itu mampu melakukan tindakan apa supaya terhindar dari gitu ya faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Gitu ya. Oke, paham ya tujuan pembelajarannya seperti itu. Sekarang begini, di tempat kerja kan kita nggak selalu sebagai pekerja, apalagi Anda belum magang ya. Mungkin belum pernah ke tempat kerja. Atau mungkin kalau di tempat kerja pun mungkin jarang atau nggak sampai memperhatikan ke situ. Oke, sekarang saya tanya, kalau Anda ke mall misalnya ya, ke mall, yang bisa menjadi potensi bahaya apa kira-kira? Kan Anda punya pemikiran sekarang udah paham ya, gimana saya aman di mall itu gitu ya. Nah, setelah Anda punya pemahaman seperti itu kan, Anda kemudian bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi potensi bahaya di mall? Gempa. Kebakaran, Bu. Kebakaran. Oke, apalagi? Mati listrik, Bu. Mati listrik. Dampaknya apa kalau mati listrik? Kejebak di lift. Betul, kejebak di lift gitu ya. Kejebak di lift jangan lama-lama ya. Makanya perusahaan tuh kalau punya lift dia harus punya genset. Supaya bisa mengantisipasi begitu listrik padam, lift sedang jalan, ini tidak boleh lama, harus segera jalan nih lift. Karena supaya apa? Orang tidak berebut oksigen. Ya, supaya orang di lift itu tidak pingsan karena kehabisan oksigen. Misalnya gitu ya, kejebak di lift. Oke, apalagi? Eskalatornya, Bu. Nyangkut eskalator. Oh, menyangkut eskalatornya. Oke, ya. Gitu ya. Ini tadi siapa? Nuril. Ya, oke. Mungkin Anda sering ya melihat kalau lift mungkin nggak ini. Sekarang di eskalator dulu. Pernah nggak Anda melihat gitu pas di mall eskalatornya penuh? Kan sekarang Anda sudah mampu mengidentifikasi ya. Oh ternyata di mall itu tadi pertama sudah punya pahaman gimana saya selamat di mall. Kedua, ini contoh, mampu mengidentifikasi, oh di mall itu ternyata yang bisa menjadi potensi bahaya tadi ya eskalator, lift, listrik mati gitu ya. Terus apa tadi selain listrik mati? Ya pokoknya itu ya gitu ya yang jadi jawaban tadi. Kira-kira apa yang Anda lakukan setelah tahu gitu? Kira-kira bagaimana cara mengendalikannya? Oke, mungkin tadi saya sudah ke eskalator ya. Eskalatornya penuh misalnya. Anda kira-kira gini, apa yang Anda lakukan? Pindah eskalator lain, Bu. Pindah eskalator lain, apa nunggu senggang terus atau tetap naik gitu? Nunggu senggang, Bu, atau nggak pakai tangga. Ya, nunggu senggang atau pakai tangga. Jangan memaksakan diri. Berarti Anda sudah sampai ketiga nih, gitu ya. Tujuan pembelajarannya sampai nih dan mampu mengendalikan. Jadi ketika melihat eskalator penuh begitu kan kita tahu bahwa eskalator itu punya ambang batas gitu ya. Jumlah orang yang naik gitu ya, berat jumlah orang dan beratnya gitu ya, kapasitasnya itu ada gitu. Kalau di mal-mal yang besar yang memperhatikan tingkat keselamatan biasanya di eskalator yang ramai loh ya, di tiap eskalator itu ada satpam. Satpam sudah diajari bagaimana cara menghitung atau mengetahui gitu ya bahwa eskalator itu bebannya sudah
hampir maksimum sesuai standar. Maka biasanya orang di stop gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh gitu ya. Tapi kalau di mall mungkin bisa ya nahan diri atau lewat ini. Sudah pernah ke stasiun Manggarai? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Padat ya stasiun Manggarai eskalatornya ya. Padat, Bu. Padat, Bu. Dan itu kayaknya harus naik eskalator ya? Enggak ya? Ada tangganya ya? Kayaknya ada tangganya ya. Dan tapi kebanyakan orang jarang yang mau naik tangga ya. Semua berebut di eskalator sehingga eskalatornya penuh gitu ya. Saya sampai mencoba itu ya, mencoba pengen naik gitu ya. Udah pernah 2 kali sih gitu ya, 2 kali. Ternyata begitu saya lihat, oh begini ya gitu ya. Ternyata bukan hanya mall gitu ya. Kalau pengen tahu kan ada yang nggak pernah lihat Bu, mall eskalatornya penuh banyak. Biasanya kalau di mall itu menjelang Lebaran gitu ya, menjelang Tahun Baru, menjelang Natal. Mungkin bisa jadi itu, tapi itu mall-mall tertentu ya. Tapi kalau yang selalu padat saya lihat sekarang ini adalah stasiun Manggarai. Gitu ya eskalatornya. Jadi kalau seperti itu ya Anda tahu mengendalikan ya ini gitu ya. Jangan naik gitu ya, jangan naik atau mungkin cari tempat yang lain. Hanya memang kayaknya di eskalator itu beda dengan di lift ya. Eskalator itu kan ada kemungkinan beban beratnya itu bisa hampir maksimum gitu ya. Kalau sudah itu apa yang dilakukan? Kayaknya belum ada kayak di lift ya. Kalau di lift kan ada ya. Tahu keselamatan di lift? Tahu Bu, kalau penuh dia nggak mau jalan atau nggak dia bunyi. Iya, kalau penuh dia buzzernya bunyi ya, ada buzzernya bunyi dan pintunya nggak bisa ketutup kan ya. Nah, otomatis itu harus dikurangi jumlah orangnya gitu ya. Nah, itu kan identifikasi, Anda mengidentifikasi, oh naik lift itu gini loh, kalau penuh kemudian dia bunyi, berarti tidak boleh penuh gitu ya. Kalau penuh bisa anjlok kan, bukan hanya pintunya nggak bisa ditutup saja, tapi bisa anjlok itu liftnya gitu. Nah, kira-kira tindakan apa yang akan Anda lakukan ketika mungkin di lift itu penuh gitu ya? Anda sudah di dalam nih, sudah di dalam. Apa yang Anda lakukan? Ngalah sih Bu, nunggu lift selanjutnya. Ya, tidak jadi naik gitu ya, ngalah atau keluar gitu ya. Lebih baik keluar gitu ya, selamat. Berarti Anda sudah bagus gitu ya, punya pemahaman bahwa saya harus aman gitu kan ya. Meskipun kadang-kadang kalau pernah nggak Anda di lift itu begitu penuh, padahal ini orang terakhir, mestinya orang terakhir ya yang harus sadar ya. Begitu dia masuk bunyi, mestinya dia yang harus keluar kan ya, ya nggak? Tapi kadang-kadang nggak gitu ya. Orang ini nggak mau keluar, kan malah ngeliatin gitu, yang lain nunggu yang lain keluar gitu ya, nunggu orang lain yang sadar, tapi dia sendiri nggak mau sadar, ya nggak? Ada yang seperti itu gitu ya. Nah jadi dengan belajar K3 ini diharapkan Anda tidak melakukan hal seperti itu, gitu ya. Itu contohnya maksudnya gitu. Jadi tahu pengendaliannya itu, tindakan pengendaliannya apa gitu ya. Kalau misalnya seperti itu. Ya meskipun Anda bukan menjadi penyebab bunyinya gitu ya, keluar saja gitu ya. Paling tidak kita menyelamatkan diri sendiri dulu kan ya. Karena itulah prinsip pertolongan pertama itu adalah itu prinsipnya memang. Ya, orang yang melakukan pertolongan pertama di dalam K3 itu prinsip nomor 1 adalah menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Gitu ya, ya contohnya di lift tadi. Meskipun Anda bukan menjadi penyebab bunyinya si lift, sebagai tanda bahwa itu overload gitu ya, kita keluar. Gitu ya. Nah, jadi itu tujuan pembelajarannya seperti itu. Mudah-mudahan sudah sampai ya. Anda sudah tahu. Oke. Nah, sebelum kita lihat tadi ya, dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, selain dasar-dasar K3 yang kita pahami, kan di sini memahami filosofi dan dasar keilmuannya. Sebelum ke sini, mungkin kita lihat ini. Anda pernah melihat lambang K3 ini? Pernah Bu. Karena Bu, Pernah Bu. Pernah. Di mana? biasanya di dalam proyek Bu. Di dalam pekerjaan proyek.
ya kan? Bukan di dalam pekerjaan proyek ya, di pekerjaan yang proyek gitu ya. Sifat pekerjaan kan bukan nggak semua proyek kan ya. Di industri konstruksi gitu ya. Biasanya mudah kita lihat tuh di industri konstruksi. Karena industri konstruksi itu adalah tempat kerja yang terbuka. Kalau di pabrik, tempat kerjanya kan tertutup. Jadi kita nggak bisa ngelihat kalau kita nggak ada di dalamnya situ ya. Tapi kalau di industri konstruksi, karena tempat kerjanya terbuka, siapapun orang bisa melihat apa yang terjadi di industri konstruksi itu. Nggak bisa ditutup-tutupi. Jadi kalau ada kecelakaan kerja nggak bisa kayak pabrik. Kalau pabrik bisa dikit gitu ya, sehingga nggak tersebar gitu. Tapi kalau industri konstruksi nggak bisa gitu ya. Bisa jadi viral malahan gitu ya. Jadi semua tersebar. Nah jadi biasanya di industri konstruksi kita melihat gitu ya, lambang ini, lambang keselamatan kerja ini. Biasanya di situ tulisannya apa? Anda membaca tulisannya atau enggak? Enggak Bu, cuma lihat ada gambarnya itu saja gitu ya. Apa kemudian yang mungkin memperhatikan enggak tulisannya apa? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya. Kalau yang di lab Telkom apa tulisannya? Ada kayak keselamatan kerja gitu. Iya, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Gitu ya, K3 ya. Kalau keselamatan kerja aja kan K2 ya. Gitu ya. Nah, K2 itu berarti hanya memperhatikan risiko kecelakaan kerja saja. Enggak ke penyakit akibat kerjanya enggak gitu ya. Nah, jadi kalau di industri konstruksi coba perhatikan tulisannya apa? Apakah di situ K3 atau K2? Gitu ya. Nah, kalau K2 itu sebetulnya berbahaya gitu ya, tidak mengikuti aturan dalam undang-undang gitu ya. Karena kerjaan mereka kan proyek ya. Proyek artinya apa? Proyek itu apa sih? Apa kira-kira proyek itu? Ada yang tahu? Anda dapat manajemen proyek kan? Iya, Bu. Apa proyek? Kenapa proyek harus di-manage gitu ya? Proyek itu kayak semacam acara gitu, Bu. Kayak apa ya? Mungkin kayak pekerjaan yang berkaitan sama kegiatan gitu, Bu. Ya, semua pekerjaan berkaitan dengan kegiatan ya. Apa? Iya, Anda dapat manajemen proyek loh. Proyek itu apa? Ibu mau bantu jawab. Ya, Francisca silakan. Proyek kalau kata Google itu sebuah pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Proyek dilakukan untuk mencapai tujuan yang direncanakan dan membuahkan hasil dan manfaat yang diinginkan. Oh iya, Francisca sama Arneta ya? Oke, ya. Francisca jujur lagi kata Google gitu. Menurut Google, proyek adalah kegiatan gitu ya. Jadi proyek itu adalah kegiatan kalau kita ya. Memang betul kata Hikam tadi ya. Hikam atau ya Hikam ya tadi ya. Iya, Bu. Adalah kegiatan, tapi spesifik gitu karena semua pekerjaan itu ada kaitannya dengan kegiatan gitu ya. Tapi kalau proyek itu spesifik, yaitu spesifiknya di mana? Di waktunya. Proyek adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu, biaya tertentu, kualitas tertentu. Makanya ada manajemen proyek, gitu ya. Nah, jadi proyek itu harus di-manage sedemikian rupa gitu ya. Karena proyek itu kalau nggak di-manage, kemudian waktunya lebih dan sebagainya, kerugiannya pasti akan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi karena proyek itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan jangka waktu yang sudah tertentu, maka kalau proyek itu selesai ya selesai gitu ya. Yang selesai itu maksud saya bisa jadi selesai juga hubungan kerja antara pekerja dengan pengusahanya. Gitu ya. Nah, jadi proyek itu artinya hubungan kerjanya antara
orang-orang yang kerja di bangunan dan pemilik proyek tersebut selesai, nggak ada hubungan kerja lagi, gitu ya. Kalau terjadi kecelakaan, gitu ya, pada saat itu kerja bisa ditanggung oleh perusahaan, gitu ya, oleh si pemborongnya atau kontraktornya itu bisa, kontraktor proyek, gitu ya. Tapi kalau terjadi penyakit akibat kerja, berarti kesehatan kerjanya terganggu ya. Itu bisa pada saat masih bekerja bisa ditanggung oleh proyek. Tapi kalau di luar proyek itu sudah selesai, nggak bisa nanggung lagi, gitu ya, karena sudah selesai hubungannya, gitu ya. Nah, jadi makanya, gitu ya, di proyek-proyek itu benar-benar harus ini, gitu, dan itu harus dicantumkan karena itu salah satu syarat, gitu ya, mereka harus menerapkan K3, terutama industri konstruksi ya, gitu. Karena sifatnya proyek, mereka harus benar-benar. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa itu nggak boleh lepas tangan, gitu ya. Itu menjadi tanggung jawabnya selama, gitu ya, jangka waktu penyelesaian proyek itu, karena memang proyek itu waktunya terbatas. Nah, jadi lambang K3 ini, gitu ya, terdiri dari tanda ini, palang ini, gitu ya. Ini mempunyai makna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu biasanya disingkat PAK. Kemudian ada warna putih di sini. Putih itu adalah bersih dan suci, gitu ya. Artinya orang bekerja itu dengan jujur, gitu ya, dengan baik. Hijaunya ini adalah orang bekerja bagaimana selamat, sehat, dan menjadi sejahtera, gitu ya. Jadi artinya apa? Pemahaman ini kalau dilakukan, maka tingkat kecelakaan di tempat kerja itu bisa nihil. Kalau tempat kerja di tempat itu nihil, maka orang akan sejahtera, gitu ya. Karena apa? Tidak ada kerugian yang harus dikeluarkan atau biaya untuk pengobatan, biaya untuk perawatan misalnya ya. Bahkan misalnya harus istirahat, cacat misalnya ya, atau mungkin bahkan meninggal, itu kan merugikan, gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak terjadi kecelakaan, maka uang yang digantikan untuk kecelakaan itu bisa diberikan sebagai bonus pada pekerja sehingga pekerja itu menjadi produktif dan sejahtera, gitu ya. Nah, kemudian ini ada roda geriginya ini, gitu ya. Gerigi roda ini ada 11. 11 ini karena, gitu ya, di Indonesia jumlahnya 11 karena di Indonesia ini undang-undang yang mengatur K3 atau keselamatan kerja itu terdiri dari 11 bab, 18 pasal, gitu ya. Nah, jadi ini jumlahnya 11 ini geriginya, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke tadi ya, filosofi K3 dan keilmuan K3 tadi, gitu ya. Jadi pendekatan K3 itu dilakukan pendekatan secara filosofi, kemudian secara hukum, secara kemanusiaan, secara ekonomi, dan secara keilmuan. Gitu ya, pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Secara filosofi, gitu ya, bahwa K3 itu tadi sudah saya sampaikan adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, gitu ya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan sejahtera, gitu ya. Ini filosofinya begitu. Nah, bagaimana menyikapi filosofi ini? Tadi mungkin sudah saya sampaikan ya. Kalau pekerja, kita sebagai pekerja di tempat kerja itu, maka pekerja itu jangan sampai hanya berpikiran yang penting saya kerja dapat gaji selesai, gitu ya. Produk saya hasilkan selesai. Terserah nanti dampaknya ke masyarakat bagaimana terserah. Nah, itu nggak bisa, gitu ya. Jadi harus punya pemahaman yang sama bagaimana bisa menghasilkan karya yang selamat dan menguntungkan, bukan hanya bagi pekerja maupun pengusaha, tapi juga bagi konsumen, gitu ya. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan apapun itu ya hasil produksinya, apakah itu jasa, apakah itu barang, gitu ya, mereka tetap memperhatikan. Ini nanti kalau barang ya, ini nanti ketika sampai konsumen aman nggak ya? Gitu.
Saya bilang nanti ya, nanti karena biasanya kalau barang itu antara selesai diproduksi sampai dikonsumsi ke masyarakat itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi kalau jasa itu kan tidak. Jasa itu kapan diproduksi? Ya kalau kita beli langsung diproduksi kan, prosesnya gitu ya. Jadi langsung kelihatan. Jadi misalnya jasa permainan kayak di Dufan misalnya ya, atau di tempat-tempat wisata yang lain misalnya Arung Jeram misalnya ya, atau snorkeling, atau layang gantung misalnya ya. Itu juga jangan hanya berpikiran bahwa perusahaan itu gimana saya untung gitu dengan ini, tapi harus memperhatikan gimana konsumen itu juga untung, nggak celaka. Nah itu baru dibilang adil, gitu ya. Jadi maksudnya adil itu seperti itu. Ya. Jadi bagaimana orang bermain snorkeling, bermain pakai flying fox misalnya ya di industri jasa itu juga selamat gitu ya, menggunakan beltnya yang benar gitu ya, pakai APD-nya yang benar sesuai dengan standar keselamatan. Nah itu yang dimaksud dengan hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan sejahtera, itu maksudnya begitu ya. Jangan sampai menghasilkan produk yang mencelakakan konsumen. Bisa menimbulkan pencemaran nama baik, bisa menimbulkan tutupnya perusahaan tersebut karena tidak laku, gitu ya, karena tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya, mengambil kepercayaan masyarakat itu bukan pekerjaan yang mudah, ya. Menjadi produk yang dipercaya oleh konsumen itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, apapun itu produknya, gitu ya. Nah, makanya di Indonesia ini gitu ya, meskipun tempat hiburan atau wahana-wahana apa gitu ya yang menghasilkan jasa dan memberikan kesenangan itu meskipun milik swasta gitu ya, pemerintah itu tetap turut serta, karena kalau ada apa-apa yang kena itu bukan hanya perusahaan itu saja tapi Indonesia gitu ya, yang kena itu Indonesia. Nah jadi membuat pencemaran nama negara, ya kan? Mungkin Anda masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu terjadi kerusuhan sepak bola di Kanjuruhan atau mana itu ya, yang di Malang itu, Stadion Malang itu. Apakah itu beritanya hanya sampai di Indonesia saja? Kan tidak, mendunia, gitu ya. Sampai Indonesia akan dikenain sanksi oleh FIFA. Karena apa? Tidak melindungi, dianggap tidak melindungi penonton, gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Oke, itu filosofinya ke situ ya. Oke. Nah, kemudian kalau dilihat dari aspek hukum, gitu ya. Nah, dilihat dari pendekatan secara hukum, K3 itu di Indonesia diatur intinya gitu ya, garis besarnya itu adalah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu Undang-Undang Keselamatan Kerja. Tapi bukan hanya ini saja, masih banyak undang-undang yang lain gitu ya. Apakah itu tentang peralatannya, undang-undang yang mengatur tentang bahan, undang-undang yang mengatur tentang bangunannya, undang-undang yang mengatur tentang instalasi listriknya gitu ya. Nah itu diatur secara tersendiri. Belum lagi undang-undang yang mengatur limbahnya gitu ya. Jadi ada undang-undang AMDAL, undang-undang analisa mengenai dampak lingkungan misalnya ya. Jadi banyak gitu ya undang-undangnya, tapi yang utama adalah ini. Jadi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan ketentuan perundangan. Di situ dikatakan bahwa K3 wajib dilaksanakan gitu ya. Apabila dilakukan pelanggaran terhadap K3, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Apakah itu berupa denda kurungan, apakah itu denda uang materi, gitu ya. Nah, jadi pendekatan K3 ini secara hukum digunakan adalah
untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja serta aset dan lingkungan hidupnya. Itu ya. Nah, jadi dasar K3 ini perlu kita pahami gitu ya. Nah, jadi kalau Anda nanti ada di tempat kerja atau kebetulan sebagai menjadi pekerja gitu ya, kalau misalnya di tempat kerja itu ternyata pelaksanaan K3-nya tidak dilakukan dengan baik gitu ya, misalnya Anda boleh nggak Bu gitu ya, misalnya di perusahaan atau di tempat kerja itu K3-nya menurut saya nggak ini, boleh nggak saya nanya ke pengurusnya atau manajernya? Boleh. Di dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja itu di situ tertulis, pekerja punya hak menyatakan keberatan gitu ya, apabila di tempat kerja itu tidak melaksanakan K3 dengan baik. Gitu ya. Hanya gitu ya, ada juga aturan yang mengatur hak lain bagi pekerja itu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu hak dan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja untuk masalah ketenaga kerjaan. Gitu ya. Oke. Jadi dengan kuliah ini nanti Anda bekerja itu sudah paham gitu ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa, undang-undang mana ya yang harus dibaca gitu ya. Oke. Nah, ini dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja antara lain. Ini antara lain ya. Tadi saya sudah katakan banyak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang sistem manajemen K3, tapi ini sudah diganti, sudah dirubah, dilakukan perbaikan menjadi PP Nomor 50 Tahun 2012, yaitu tentang sistem manajemen K3. Bedanya kalau tadi di Undang-Undang K3 itu K3 wajib dilaksanakan, tapi kalau di sistem manajemen K3 ini K3 wajib dilaksanakan untuk perusahaan yang tadi ya sudah saya katakan kalau nggak salah jumlah pekerjanya lebih besar sama dengan 100 orang atau tempat kerja yang punya potensi bahaya tinggi. Itu ya. Oke. Terus ada peraturan menteri yang lain, peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang P2K3, yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ada juga peraturan Menteri Kesehatan gitu ya. Tapi yang kebanyakan adalah Permenaker. Kok Permenaker ya Bu gitu ya, peraturan Menteri Tenaga Kerja? Iya, karena di Indonesia yang punya kewajiban untuk mengamati, mengawasi pelaksanaan K3 di semua tempat kerja itu adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bukan Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian Perdagangan. Gitu ya, bukan Kementerian BUMN, tapi Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Gitu ya. Nah, secara global. Secara spesifik tentunya pengurus masing-masing perusahaan ya, gitu. Tapi yang membuat kebijakan adalah Kemenaker. Oke, selanjutnya pendekatan K3 secara kemanusiaan gitu ya. Secara kemanusiaan gitu ya, jelas kecelakaan itu bisa menimbulkan penderitaan bagi si korban maupun keluarganya, bagi orang lain juga gitu ya. Kita bisa melihat kemarin ya, yang depo Pertamina itu kan jelas ya. Siapa yang rugi gitu kan, bukan hanya Pertamina kan, gitu ya. Yang rugi ternyata lingkungan masyarakat sekitar juga. Dan ternyata jumlah korban yang meninggal pun gitu ya, kayaknya itu yang paling banyak juga masyarakat sekitar, ya nggak? Anda mengamati nggak itu jumlah korbannya? Iya Bu. Lebih banyak masyarakat lingkungan sekitar kan ya dibandingkan pekerjanya? Iya Bu, banyakan masyarakat Bu. Iya, banyakan masyarakat. Jadi siapa yang rugi? Kan bukan hanya si korban kecelakaan saja ya, keluarganya, tapi ya masyarakat lingkungan sekitarnya. Gitu ya, lebih banyak gitu ya. Yang punya potensi meledak itu kan bukan hanya PT Pertamina, banyak gitu ya.
petrokimia juga iya misalnya gitu ya. Ya perusahaan-perusahaan lain, semua perusahaan, hampir semua perusahaan punya potensi kalau menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya misalnya. Bocoran gas misalnya ya itu juga tinggi. Dan itu kan katanya terjadinya sampai terjadi bakar itu karena kayaknya ada kebocoran bensin kalau nggak salah ya, kebocoran bahan bakar gitu ya. Begitu ada listrik yang putus nempel di bensin ya udah jadi api itu. Oke. Kemudian K3 melindungi secara pendekatan kemanusiaan, K3 melindungi pekerja dan masyarakat secara kemanusiaan. Ya makanya tempat-tempat kerja yang berbahaya itu ada yang namanya zona area safety gitu ya. Artinya area keselamatan gitu. Dan itu nggak bisa sebetulnya dipakai untuk tempat tinggal. Kereta api saja loh ya, kereta api ini ada kan? Mungkin Anda lihat, coba Anda lihat di kereta api itu, sekitar rel itu kan ada jarak zona areanya ya. Pernah merhatiin nggak? Pernah Bu. Ya, itu kenapa kok? Itu kan ada tanah sekian meter gitu ya di sebelah rel, kenapa kok nggak digunakan? Itu zona area aman gitu ya, nggak boleh digunakan untuk tempat tinggal. Makanya ditulis di situ tanah milik PT KAI kan gitu ya. Kalau Anda pernah ke bandara gitu ya, coba Anda perhatikan di bandara itu. Ya. Itu sudah ada zona areanya di pagar ya. Tapi dari pagar itu masih ada lagi gitu ya sekian meter gitu ya. Di mana orang tidak boleh gitu ya mendekat bandara itu. Padahal dari pagar itu udah di pagar tuh gitu ya. Di luar pagar tuh masih ada sekian meter. Gitu ya. Nah, karena tentu bandara bukan hanya risiko kecelakaan karena pesawatnya tabrakan, tapi lebih besarnya adalah apa? Risiko tingkat kebisingan yang tinggi. Pesawat itu tingkat kebisingannya 140 desibel. Kita tidak boleh berada di zona tingkat kebisingan 140 desibel walaupun sedetik. Itu nggak boleh. Bisa pecah kemana kita. Gitu ya, benangnya bisa pecah saking tingginya gitu ya ininya tingkat kebisingannya. Nah itu contoh gitu ya. Nah jadi pendekatan secara kemanusiaan itu perlu perhatikan gitu ya. Inilah dasar K3. Jadi pendekatannya itu bukan hanya secara ekonomi gitu ya, bukan hanya secara ilmu, secara kemanusiaan juga iya. Bahkan gitu ya di era hak asasi ini K3 bisa merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jadi perlindungan keselamatan itu adalah hak setiap orang, gitu ya, yang berada di tempat kerja. Oleh karena itu setiap tempat kerja itu melindungi bukan kemudian kalau apalagi di jasa gitu ya, bukan setiap kemudian orang harus menggunakan alat perlindungan diri. Misalnya di mall kan nggak mungkin ya. Tapi bagaimana misalnya eskalatornya tadi dibuat sesuai dengan peraturan atau standar K3 eskalator. Liftnya dipasang atau digunakan sesuai dengan K3 lift gitu ya misalnya gitu. Kemudian pagar, tembok itu ya semuanya juga dibuat sesuai standar K3 bangunan sipil misalnya. Nah itu adalah pendekatan kemanusiaan untuk melindungi bahwa setiap orang itu harus dilindungi, gitu ya. Oke, kemudian dilihat dari aspek ekonomi, pendekatan secara ekonomi. Jadi kenapa K3 itu harus diperhatikan untuk mencegah kerugian, gitu ya. Ya tadi sudah beberapa kali kita singgung bahwa ini adalah contoh yang paling gampang dan paling kita rasakan gitu ya. Berapa besar kerugian dampak dari peledakan yang ada di depo Pertamina itu. Belum lagi yang lain-lain gitu ya. Nah, kalau kerugian itu bisa dicegah gitu ya, otomatis bisa meningkatkan produktivitas kerja. Karena kalau kecelakaan kerja nggak terjadi kan berarti proses produksi jalan terus gitu ya. Kalau proses produksi jalan terus kan produktivitas jadi tinggi.
Kalau setiap perusahaan, setiap orang yang berada di tempat kerja mempunyai pemahaman yang sama tentang ini gitu, maka produktivitas kerja Indonesia juga akan tinggi, gitu ya, yang akan tercapai gitu. Nah, itu pendekatan secara ekonomi, gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan, kerugiannya itu kan tadi ya, kerugiannya kan banyak siapapun yang rugi. Kalau dilihat dari si korban misalnya, yang rugi korbannya, artinya korban itu pekerja gitu ya. Apalagi kalau misalnya dari kecelakaan itu kemudian dia kena sakit, tidak kena penyakit dampak dari kecelakaan itu, dan mungkin harus cacat dan mungkin harus istirahat gitu ya karena nggak bisa kerja. Itu berapa kerugiannya? Hanya dapat uang gaji, uang makan nggak dapat, uang transport nggak dapat kan ya? Karena uang transport dan uang makan itu kan diberikan kalau dia datang ke pekerjaan, ke tempat kerja. Nah kalau enggak disuruh istirahat kan dia dapat gaji saja, dapat upah minimum saja kan gitu ya. Nah kalau itu yang terjadi kan kasihan keluarganya, ya. Pendapatannya pasti akan berkurang, gitu ya. Belum lagi kalau misalnya rugi ini perusahaan, gitu ya, yang rugi, gitu. Bisa menyebabkan pencemaran nama baik perusahaan, ya sudah repot, gitu ya. Dampaknya bukan hanya ke perusahaan, ke pekerja juga, misalnya gitu ya. Banyak itu contohnya, gitu ya. Pernah mendengar kasus PT Lapindo Brantas? Yang punya ARB ya Bu? ARB itu siapa ya? Itu apa, Abu Rizal Bakri Bu? Iya, jangan disebut yang punya lah ya. Boleh sih nggak apa-apa. Ya tapi akhirnya dampaknya ke yang punya ya. Setiap dengar Lapindo Brantas, wah, atau setiap dengar Bakri gitu ya. Karena Bakri kan terkenal dengan sebagai salah satu orang kaya di Indonesia juga ya. Begitu ngomong Bakri, oh itu Lapindo gitu kan pasti gitu. Iya nggak? Ya, Lapindo Brantas itu adalah kasus yang ada di Sidoarjo ya. PT Lapindo Brantas itu sampai sekarang susah memperbaiki nama baiknya, gitu ya. Begitu menyebut Lapindo Brantas pasti orang langsung ingat Sidoarjo, gitu ya. Begitu menyebut itu tadi nama pemiliknya, gitu ya, Abu Rizal Bakri, langsung ingat Lapindo Brantas, dampaknya dan sebagainya. Padahal PT Lapindo itu belum produksi loh, ya. Di Sidoarjo itu dia belum produksi, baru nyari bahan, gitu ya. Tapi sudah merusak lingkungan, misalnya gitu. Sampai kapan dia harus mengganti kerugiannya, gitu ya. Nggak selesai itu, karena ternyata itu fenomena alam juga. Jadi mau nggak mau negara ikut membantu, gitu ya. Negara bukan ikut membantu, negara juga melakukan menanggung kerugian itu, gitu ya, misalnya. Nah itu pendekatan secara ekonomi, gitu ya. Oke, selanjutnya ini pendekatan secara keilmuan. Tadi kan tujuan pembelajaran kan mahasiswa memahami filosofi K3 dan ilmu K3 dulu juga gitu ya. Jadi K3 ini adalah ilmu pengetahuan gitu ya, dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, jadi artinya gini, dengan memahami K3 ini gitu ya, Anda punya paham tentang ilmu bagaimana terhindar dari kecelakaan kerja, bagaimana terhindar dari penyakit akibat kerja, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi peledakan, kebakaran, dan menimbulkan pencemaran lingkungan di tempat kerja. Gitu ya. Nah, jadi dengan memahami hal ini, maka kita tentu akan berhati-hati ketika di tempat kerja itu. Kalau sebagai pekerja tentu berhati-hati dalam melakukan proses produksi, gitu ya. Oke, kalau di tempat kerja sebagai konsumen, gitu ya, tentu Anda harus memahami betul, gitu ya, risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi di tempat kerja tersebut, gitu ya. Oke. Dari sini maka bisa disimpulkan bahwa K3 itu adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat gitu ya, dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Dari pengertian ini maka K3 itu tujuannya gitu ya secara global adalah melindungi semua yang ada di tempat kerja. Bukan hanya manusianya gitu ya. Jadi melindungi bukan hanya pekerja dan orang di tempat kerja tersebut, tapi juga bagaimana punya tujuan menjamin agar setiap sumber produksi gitu ya di tempat kerja itu dapat dipakai secara aman dan efisien. Mungkin karena Anda BM gitu ya. Kayaknya kalau BM itu nanti kerjanya kayaknya risiko kecelakaan kerjanya nggak ada Bu gitu. Ada nggak kira-kira? Ada aja sih Bu kayaknya Bu. Ada aja ya, karena BM kan bisa bekerja di mana saja kan ya, kaitannya dengan multimedia, benar nggak? Iya Bu. Ya, jadi kesempatan peluang kerja gitu ya, lulusan multimedia itu sangat luas. Karena di tempat kerja apapun Anda bisa gitu ya, dengan ilmunya itu. Tapi kalau misalnya kerjanya di bagian multimedia atau apa, kira-kira kalau ada kecelakaan di tempat kerja itu, di tempat kerja, padahal tempat kerjanya nggak ada kaitannya itu gitu, tapi Anda bekerja di bagian multimedia, kira-kira bisa nggak kena dampaknya? Bisa Bu. Bisa ya. Orang tinggal di sekitarnya aja nggak jadi bekerja bisa, apalagi sebagai pekerja, ya nggak? Kemungkinan pasti bisa gitu ya misalnya. Nah jadi harus dilindungi bukan hanya manusianya, sumber produksinya iya gitu ya. Jadi sumber-sumber produksinya itu harus bisa dipakai secara aman dan efisien. Termasuk proses produksi yang dilakukan di tempat kerja tersebut gitu ya. Harus bisa dijamin berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, apakah mau Anda bekerja sebagai orang multimedia yang bekerja di perusahaan otomotif, pekerjaan perusahaan elektronik, mungkin nggak sih orang multimedia itu multimedia kerja di perusahaan elektronik, kerja perusahaan otomotif? Bisa aja Bu. Bisa, ya kan? Kalau misalnya ada apa-apa di perusahaan itu kira-kira bisa kena nggak? Kena dampaknya nggak? Kena Bu. Bisa, ya. Nah, jadi itu contoh gitu ya. Kaitannya kan multimedia itu karena perkembangan sesuai dengan perkembangan teknologi ya, teknologi informasi kan, iya nggak? Saya salah kira-kira, salah apa enggak ini? Broadband multimedia itu berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi kan ya? Iya Bu. Ya, sementara teknologi informasi itu dibutuhkan oleh semua perusahaan ya sekarang ini. Nggak bisa enggak gitu ya. Kalau nggak mau ketinggalan gitu ya perusahaan itu, dia harus mengikuti perkembangan itu. Ya kan? Sekarang ini perkembangan sangat luas. Jadi artinya bisa kena dampaknya meskipun Anda tidak terlibat langsung dengan kegiatan produksi di perusahaan itu. Gitu ya. Saya lupa ya, mungkin saya udah pernah cerita belum ya. Ada alumni IT ya, kerja di Selam Bersih. Dia sebagai orang IT di situ. Nggak ngapa-ngapain duduknya itu ya hanya di depan laptop. Tapi dia melakukan monitoring kontrol suatu alat yang kaitannya dengan produksi di Selam Bersih itu. Gitu ya. Kelihatannya sih nggak ada risiko gitu ya terhadap kecelakaan kerja, nggak ada gitu ya. Karena memang di Selam Bersih itu kecelakaan kerjanya bisa ditekan seminimal mungkin, mereka sangat baik gitu ya cara pencegahannya. Terhindar dari kecelakaan kerja, kena penyakit akibat kerja. Gitu ya. Penyakit akibat kerjanya apa itu kalau orang IT? Dia hanya bekerja itu 1 tahun, setelah itu keluar. Gitu ya. Karena ternyata bekerjanya baru setahun itu penyakitnya macam-macam. Gitu ya. Umurnya belum sampai 30,
tapi kolesterol iya, darah tinggi iya, asam urat juga iya gitu ya dengan pekerjaannya itu. Ternyata pekerjaannya itu karena apa? Stresnya tinggi gitu ya. Padahal dia kerjanya hanya di depan laptop gini gitu ya, di depan laptop. Memonitor proses produksi di selam bersih itu kegiatannya. Tapi meskipun hanya monitor, dia salah tekan atau apa, risikonya tinggi di perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi beban kerjanya itu justru dari stres itu tadi. Gitu ya. Ketika saya tanya, Anda gimana gizinya? Oh, gizi terpenuhi, Bu. Saya makan full, enak makannya semuanya. Justru karena makan enak itulah gitu ya. Gak pernah gerak di depan laptop terus, jadi dia kena penyakit akibat kerja. Gitu ya. Nah, makanya jadi tujuan K3 ini semuanya diunikan. Sumber produksi itu apa sih? Ya, semua sumber yang digunakan untuk produksi. Ini kalau dalam manajemen proyek sudah ada, sudah disampai ke sumber produksi belum? Belum, Bu. Belum ya. Ya, nanti akan ini kan ya. Jadi kalau karena Anda manajemen proyek mungkin produksinya ya proyeknya kaitannya dengan broadband multimedia ya. Tapi sumber-sumbernya kan harus ini. Sumber produksi itu adalah semua sumber yang dipakai sebagai input gitu ya untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kalau barang gitu ya tentu harus ada bahan gitu ya. Ya kan? Kalau Anda akan menghasilkan produk apapun itu kalau barang kan pasti harus punya bahan ya. Punya bahan, punya alat, ya kan? Kalau nggak ada bahan, nggak ada alat gimana bisa menghasilkan produk? Kan nggak mungkin gitu ya. Bahan itu sendiri ada bahan mentah, ada bahan setengah jadi, ada bahan yang jadi yang digunakan untuk produksi. Iya nggak? Kayaknya semua bahan sama, Bu. Sama nggak? Anda bisa melihat gitu ya, misalnya perusahaan pabrik semen, bahannya kan nggak mungkin bahan setengah jadi ya, bahannya pasti bahan mentah. Ya, perusahaan elektronik, otomotif gitu ya, bahannya ini. Oke, dari tujuan ini maka gitu ya, K3 ini fokusnya adalah pencegahan dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Apabila semua orang fokus gitu ya di dalam pelaksanaan K3 gitu ya dan paham dengan dasar-dasar K3 tadi, maka ini tadi akan tercapai gitu ya. Harapan semua orang tentang berangkat selamat, di tempat kerja selamat dan sehat, kembali ke rumah juga selamat dan sehat, ini akan dialami seterusnya. Sehingga akan menjadi orang yang produktif. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya. Udah jelas ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami ya. Kita selamat dan sehat itu dimulai ketika berangkat, ya, bukan hanya di tempat kerja saja, sehingga dalam berlalu lintas pun, gitu ya, kita bisa memahami bagaimana berlalu lintas dengan baik, gitu ya. Karena kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, gitu ya, misal seperti ini kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas ya. Ini sambil nunggu ajan ya. Anda perhatikan ini gambar ini terjadi kecelakaan lalu lintas. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas seperti ini kecelakaan dalam perjalanan. Kira-kira ini termasuk kecelakaan kerja atau bukan?
kalau dia sedang atau ingin atau sehabis pulang bekerja itu kecelakaan kerja, Bu? Ya, meskipun ini kecelakaan lalu lintas, tapi kalau gitu ya, orang yang mengalami kecelakaan ini ada kaitannya atau hubungannya dengan pekerjaan, maka bisa dianggap sebagai kecelakaan kerja. Sehingga bisa diklaimkan asuransinya kalau memang perlu gitu ya, biaya untuk mengatasi kecelakaan yang lebih besar, tentu kan klaimnya ke asuransi ya gitu ya. Maka bisa dia klaimkan asuransinya asuransi kecelakaan kerja gitu ya. Nah, ketika kita melihat ada kecelakaan lalu lintas seperti ini gitu ya. Pertanyaan siapa yang rugi? Ternyata setelah diidentifikasi yang rugi itu banyak gitu ya. Bukan hanya yang mengalami kecelakaan saja. Baik diri sendiri, keluarga, pengusaha. Ini kalau kecelakaan kerja tadi ya. Pengusaha rugi, tempat kerja juga rugi gitu ya. Masyarakat sekitar juga rugi, lingkungan juga rugi. Masyarakat ini misalnya sesama pengendara gitu ya di jalan raya itu. Anda kalau misalnya ada macet karena kecelakaan, rugi nggak? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya, gitu. Ruginya apa saja itu yang rugi kita kalau misalnya macet karena kecelakaan? Rugi waktu. Rugi waktu, rugi tenaga, karena emosi ya biasanya ya. Emosi tenaga, rugi biaya juga ya, karena bensinnya juga mungkin kalau sampai lama ya, rugi bensin dan sebagainya, gitu ya. Rugi waktu itu jelas gitu ya, kehilangan kesempatan, biaya juga iya gitu ya. Misalnya Anda sebagai narasumber gitu ya, terus kemudian macet di jalan ini gitu. Meskipun kan bisa online sekarang, kan kita janjinya offline gitu ya, untuk datang sebagai narasumber misalnya di seminar. Kira-kira seminarnya jalan apa enggak? Ya jalan sih, tapi narasumbernya jadi nggak jadi kan gitu ya. Rugi itu kalau misalnya seminarnya bayar, ya kan? Misalnya kemarin tuh ada apa? Blackpink ya. Ya, kalau misalnya kemudian ada apa-apa dengan Blackpinknya itu kan jadinya gimana itu? Pertunjukan jalan nggak itu? Nggak jalan ya. Blackpink kerja kan itu. Ada yang ini nggak? Mengikuti nggak ini? Saya nggak tahu Bu Blackpink apa ngapain gitu. Nggak tahu ya? Nggak mengikuti? Tidak, Bu, tidak. Tidak. Ya pertunjukan misalnya musik lah ya, penyanyi terkenal dan sebagainya, tiba-tiba mengalami kecelakaan kan nggak jadi pertunjukan itu ya misalnya. Nah di tempat kerja pun misalnya Anda sebagai orang yang apa ya, sebagai pekerja utama untuk mengoperasikan suatu alat, tiba-tiba kemudian Anda kena macet karena ada kecelakaan, kan jadinya nggak kerja ya. Nah, jadi ini gambaran kenapa kalau ada kecelakaan itu yang rugi ternyata banyak, karena memang iya ternyata setelah diidentifikasi. Nah, karena kecelakaan kerja ini juga bisa dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas ini juga dianggap sebagai kecelakaan kerja kalau kecelakaannya itu ada hubungannya dengan pekerjaan, maka kita harus hati-hati ketika berlalu lintas. Ya kan? Dalam perjalanan berangkat pulang dari tempat kerja itu kan berarti lalu lintas ya. Ya paling tidak kita harus taat dengan peraturan-peraturan lalu lintas. Itu ya. Oke, saya kira sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Anda kalau pergi melalui lintas pakai helm itu takut karena celaka atau takut karena apa? Supaya aman dari apa? Polisi, Bu. Iya, Bu, aman dari polisi, Bu. Aman dari polisi. Waduh. Mulai sekarang juga harus punya kesadaran bukan aman dari polisi ya. Aman dari kecelakaan yang menimpa diri sendiri bisa jadi merugikan orang lain. Gitu ya. Nah, ini ketiga itu tujuannya ke situ juga. Jadi supaya orang menggunakan helm itu bukan hanya karena supaya aman dari polisi gitu ya, tapi aman dari kecelakaan yang bisa menimpa dirinya sendiri dan orang lain.
Oke ya, sepakat? Belum Bu. Sepakat, Bu. Belum, kayaknya lebih takutan polisi Bu daripada takut celaka gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan sih nggak ngalami gitu ya, mudah-mudahan. Oke, saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa offline ya. Anda kan bisa ya kuliah Pak siapa itu sebelumnya Pak Lingga ya, komputasi itu secara online di kampus. Bisa kan? Sinyalnya bagus di kampus. Iya Bu, Kadang-kadang. insya Allah bisa Bu. Ya bisa ya. Mudah-mudahan kita insya Allah minggu depan kita offline. Nanti kalau ini saya diingatkan lagi ya. Lebih enak offline. Oke, saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Oke, ya baik. Silakan menjalankan. Ya.